Halo Sobat Inovasi, salam kenal nih. Kami para peneliti inovasi yang akan ngasih tahu ke Sobat Inovasi semua tentang Green and Smart Building. Kenalin, kami ada saya, Roberto Tarigan, ada rekan saya, Pak Mutakin, dan satu lagi Pak Agustio Nugroho. Sobat Inovasi pasti ngerasain kan akhir-akhir ini cuaca tuh sering tidak menentu. Pagi-pagi pas mau jemur pakaian, cuaca panas terik, tapi nggak lama kemudian cuaca tiba-tiba mau hujan. Atau misalnya waktu mau nyalain kipas atau AC bikin kedinginan, tapi kalau dimatiin malah kepanasan. Atau pernah dengar kan kalau sebagian wilayah daratan di dunia saat ini malah tergenang oleh air. Nah, itu adalah salah satu dampak dari global warming. Global warming atau pemanasan global adalah hal yang sering kita dengar. Namun, apa sebenarnya yang menyebabkan global warming dan apa dampaknya bagi kehidupan kita? Bumi memiliki lapisan gas di sekelilingnya yang kita sebut atmosfer. Atmosfer ini berperan sebagai penghalang yang melindungi kita dari bahaya radiasi matahari. Atmosfer juga membantu menjaga suhu bumi untuk mendukung kehidupan. Hal ini terjadi karena beberapa gas seperti karbon dioksida dan metana mampu menangkap cahaya panas matahari. Ini disebut sebagai efek rumah kaca. Rumah kaca bekerja dengan memerangkap cahaya matahari di dalam sangkar kaca. Tanpa rumah kaca, suhu bumi akan menjadi sangat dingin. Oleh karena itu, kita memerlukan iklim yang tepat agar bumi dapat dihuni. Faktanya, CO2 yang berperan 80% dalam kenaikan suhu itu hanya terdapat sejumlah 0,03% kandungan CO2 di dalam atmosfer. Maka, sedikit perubahan CO2 akan sangat mempengaruhi suhu global. Sebagian kita mengatakan kalau bumi ini sejak lama telah bertambah panas. Namun yang perlu kita khawatirkan saat ini adalah laju pertumbuhannya yang sudah semakin meningkat pesat. Di masa lalu, butuh 5.000 tahun untuk suhu meningkat 5 derajat. Namun di abad ini, peningkatan lebih cepat sebesar 20 kali. Wow! Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan global warming? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa CO2 sangat berperan dalam kenaikan suhu di bumi dalam proses efek rumah kaca. Peningkatan gas rumah kaca ini terutama berasal dari panas industrialisasi, asap kendaraan bermotor, penggundulan hutan, dan perubahan tata guna lahan. Kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan CFC dalam lemari es dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol, pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, dan cat pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Lalu, dampaknya apa sih global warming ini? Beberapa di antaranya adalah kenaikan tinggi muka laut. Meningkatnya suhu menyebabkan hujan ekstrim yang menyebabkan banjir dan juga longsor. Meningkatnya wabah penyakit, timbulnya hama tanaman, kekeringan panjang, mencairnya es di wilayah kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya begitu banyak. Lalu, bagaimana dunia menyikapi global warming ini? Global warming telah mendapat perhatian banyak tokoh-tokoh di dunia karena efeknya yang memang begitu mengerikan. Dalam pertemuan World Economic Forum tahun 2020, para pemimpin dunia dari berbagai kalangan bertemu untuk membahas isu pemanasan global ini. Greta Thunberg, seorang aktivis Swedia penerima penghargaan Time Person of the Year 2019, mengatakan, segera tinggalkan energi fosil, bukan di tahun 2050 atau temperatur panas terpecahkan. Jika dibiarkan akan semakin sulit ditangani. Dan di kesempatan lain, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo mengatakan jika kenaikan suhu meningkat 1,5 derajat, maka diprediksi 210 juta orang akan mengalami kekurangan air. 14% populasi akan terpapar gelombang panas dan 290 juta rumah akan terendam air. Dan juga 600 juta orang akan mengalami malnutrisi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Untuk mengatasi global warming, dicetuskanlah konsep green building. Kenapa harus konsepnya persoalan bangunan? Karena menurut Environmental Protection Agency, bangunan itu menyerap begitu banyak energi dan menghasilkan gas polutan. Dengan rinciannya, terdiri dari 36% total energi penggunaannya, 65% total penggunaan listrik, 12% total penggunaan air, 30% CO2, 60% total limbah non-industri, dan bahkan menurut Badan Perlindungan Lingkungan AS, 30% energi yang digunakan dalam bangunan itu terbuang sia-sia. Maka, untuk mengurangi penggunaan energi yang sia-sia tadi dan mengurangi efek gas dan limbah yang dapat merusak bumi, serta untuk efisiensi biaya operasional, maka dibutuhkanlah solusi berkelanjutan yang disebut Green and Smart Building. Sobat Inovasi, setelah kita mengetahui apa itu global warming, dampak dan cara pencegahannya, selanjutnya
kami akan mengajak Sobat Inovasi semua melihat bagaimana implementasi nyata yang ada di Indonesia terkait konsep Green and Smart Building. Salah satunya adalah, Green Office Park di BSD City. Ada hubungan yang signifikan antara inovasi Green and Smart Building dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global. Kawasan perkantoran di BSD City ini telah melakukan inovasi tersebut. Mari kita pelajari satu persatu beberapa cara bagaimana green building dapat berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Poin pertama, ada efisiensi energi. Green building dirancang untuk mengurangi konsumsi energi dengan menggunakan teknologi seperti pada gedung ini. Mereka menggunakan pencahayaan alami dan sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning yang efisien. Hal ini membantu mengurangi emisi efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global. Poin kedua ada kualitas udara dalam ruangan. Green building menekankan pada kualitas udara dalam ruangan yang baik dengan menggunakan bahan dengan emisi rendah dan menyediakan ventilasi yang memadai. Yang penting untuk kesehatan penghuni dan mengurangi polusi udara. Seperti di tempat saya berdiri saat ini, kualitas udara yang baik dihasilkan dari pohon-pohon yang ada di sekitar dan terdistribusi dengan baik ke dalam ruangan gedung melalui desain ventilasi gedung. Poin ketiga, penggunaan energi terbarukan. Bangunan dengan konsep hijau sering dilengkapi dengan panel surya atau sistem energi terbarukan lainnya yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung transisi ekonomi rendah karbon. Seperti gedung-gedung pada kawasan perkantoran ini yang memiliki panel surya yang berada di. Poin keempat, konservasi air. Teknologi green building mencakup sistem pengumpulan air hujan dan daur ulang air untuk membantu dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Kawasan GOP ini membuat kolam air untuk mendukung hal tersebut. Selain itu, kolam yang dikemas menarik ini bermanfaat sebagai salah satu view untuk menarik pengunjung yang ada di mall yang berada dalam kawasan perkantoran ini. Poin kelima ada desain berkelanjutan. Konsep green building melibatkan desain yang mempertimbangkan orientasi bangunan dan integrasi dengan lingkungan sekitar untuk mengurangi dampak-dampak lingkungan. GOP menawarkan hal lebih. Mereka bahkan menyediakan shuttle bus untuk menunjang mobilitas karyawan atau pengunjung kawasan GOP ini menuju stasiun terdekat, halte bus, bahkan menuju perumahan atau mall yang ada di BSD City. Hal ini untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karyawan-karyawan yang berkantor di GOP. GOP juga memfasilitasi karyawan yang berkantor di kawasan ini untuk hidup sehat dan memiliki manajemen stres yang baik. GOP memberikan fasilitas jogging track, pusat kebugaran atau gym, entertainment seperti bioskop atau permainan atraktif lainnya, kafe-kafe yang dikemas melalui mall yang berkonsep semi-outdoor, open air yang ada di kawasan perkantoran ini. Dengan demikian, inovasi dalam Green and Smart Building tidak hanya membantu dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung upaya global dalam memerangi perubahan iklim. Bangunan yang dirancang dengan prinsip keberlanjutan ini berperan penting dalam mencapai target emisi global dan meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim yang semakin ekstrim. Tidak hanya itu Sobat Inovasi, kawasan GOP ini mereka berhasil mendapatkan berbagai penghargaan, salah satunya Gold Winner dari The International kategori gedung perkantoran. Penghargaan ini diberikan pada ajang 30th FIA BCI WorldPrix The Excellent Awards 2021. Nah, Sobat Inovasi, selanjutnya kita akan sama-sama kupas mengenai keterkaitan Green and Smart Building dari perspektif inovasi. Mau tahu seperti apa? Yuk, langsung saja cus! Nah, Sobat Inovasi, pada sesi kali ini kita akan mengupas bagaimana konsep Green and Smart Building ini dalam perspektif Bloom Taxonomy. Di tengah tantangan lingkungan global saat ini, konsep Green and Smart Building ini menjadi jawaban yang inovatif. Kali ini kita akan melihat bagaimana taksonomi Bloom, kerangka kerja pendidikan yang legendaris itu, dapat diterapkan dalam merancang dan mengoperasikan bangunan-bangunan yang ada saat ini. Bangunan hijau dan cerdas ini tidak hanya sekedar struktur fisik, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan pembelajaran. Mereka dirancang untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas hidup. Taksonomi Bloom membagi proses belajar menjadi 6 tahap. Yang pertama adalah remembering, kemudian yang kedua adalah understanding, kemudian yang ketiga adalah applying, lalu dilanjutkan dengan analyzing, kemudian ada evaluating, dan yang keenam adalah creating. Nah, mari kita terapkan setiap tahap ini pada konsep Green and Smart Building. Pada tahap pertama adalah remembering atau sering disebut sebagai pengetahuan. Di sini adalah bagaimana konsep ini mengumpulkan data tentang efisiensi energi dan sumber daya terbarukan yang nantinya digunakan dalam bangunan hijau ini.
Nah, pada tahap kedua adalah understanding atau pemahaman, di mana konsep ini memahami prinsip-prinsip desain yang berkelanjutan dan bagaimana teknologi cerdas ini dapat mengoptimalkan penggunaan energi. Nah, kemudian pada tahap ketiga adalah applying. Nah, di sini adalah bagaimana konsep ini menerapkan teknologi seperti sensor dan sistem kontrol otomatis untuk mengelola konsumsi energi secara efektif. Lalu bagaimana konsep ini mengintegrasikan berbagai sistem bangunan cerdas untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Kemudian pada tahap keempat yaitu adalah analyzing. Di sini adalah bagaimana konsep ini menganalisis data penggunaan energi untuk menemukan pola dan area yang dapat ditingkatkan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kelima adalah evaluating. Di sini adalah bagaimana konsep ini dapat menilai dampak lingkungan dari bangunan dan membuat penyesuaian untuk mencapai kinerja yang lebih hijau. Nah, pada tahap terakhir adalah creating. Nah, di sini adalah bagaimana konsep ini dapat mewujudkan sebuah konsep baru tentang green and smart building sebagai wujud nyata produk inovasi kekinian dalam menjawab tantangan isu lingkungan, yaitu climate change and global warming. Bangunan hijau ini menggunakan material yang berkelanjutan dan mengurangi konsumsi energi melalui desain yang cerdas dan teknologi seperti panel surya serta sistem manajemen energi. Di dalam teknologi yang cerdas ini, memungkinkan para penghuni untuk mengontrol lingkungan mereka sendiri, meningkatkan kenyamanan sambil mengurangi limbah. Dengan menggabungkan taksonomi Bloom dengan konsep bangunan hijau dan cerdas ini, kita tidak hanya menciptakan struktur yang efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga sudah mempromosikan pembelajaran serta pertumbuhan intelektual di dalam masyarakat kita. Konsep Green and Smart Building ini tidak hanya sekedar bangunan tinggi menjulang, tetapi juga merupakan sebuah bangunan yang pintar dan ramah lingkungan. Kali ini kita akan menjelajahi bagaimana model inovasi Dublin dapat diterapkan untuk menciptakan bangunan yang green dan smart. Di tengah perkotaan yang sibuk, bangunan green and smart muncul sebagai solusi inovatif. Mereka tidak hanya sekedar struktur fisik, tetapi juga merupakan sebuah ekosistem yang dapat hidup dan bernafas. Model inovasi Dublin membagi inovasi menjadi 3 kriteria utama. Yang pertama adalah configuration, yang kedua adalah offering, dan yang ketiga adalah experience. Setiap kategori ini memiliki peran penting dalam pengembangan bangunan hijau dan cerdas. Pada kategori configuration terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah profit model, yang kedua adalah channel, dan yang ketiga adalah struktur. Pada aspek profit model, di sini dimaksudkan adalah bagaimana bangunan hijau ini dapat mengadopsi model bisnis yang berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan yang mana ini dapat mengurangi biaya operasional. Pada aspek channel, di sini adalah bagaimana ketika melihat adanya kolaborasi dengan pihak lain untuk memanfaatkan teknologi canggih dalam pengelolaan sumber daya bangunan. Kemudian pada aspek struktur, di sini dimaksudkan adalah adanya organisasi aset dan talenta untuk mengoptimalkan dalam rangka efisiensi dan mengurangi limbah. Pada kategori offering, di sini terdapat 2 aspek. Yang pertama adalah product performance dan yang kedua adalah product system. Product performance di sini dimaksudkan adalah sebagai penggunaan material bangunan yang berkelanjutan serta teknologi yang dapat mendukung kesehatan para penghuni. Kemudian pada product system di sini dimaksudkan adalah adanya integrasi sistem bangunan-bangunan cerdas yang mana ini dapat memonitor dan mengatur penggunaan energi. Kemudian pada kategori experience di sini terdapat customer engagement yang mana aspek ini adalah merupakan sebuah bagaimana bangunan ini bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para penghuninya. Bangunan hijau menggunakan energi matahari sebagai panel surya aktif dan memaksimalkan penggunaan cahaya alami. Taman atap dan kebun hutan menjadi bagian dari desain, yang mana ini bisa menambah estetika sekaligus sebagai fungsi. Sementara bangunan cerdas ini mengadopsi teknologi terkini seperti sistem otomasi yang mana ini memungkinkan kontrol dari jarak jauh serta adanya efisiensi energi. Mereka adalah perpanjangan digital dari kegiatan rekayasa dan kegiatan arsitektur. Dengan menggabungkan model inovasi Dublin dan konsep Green and Smart Building ini, kita tidak hanya sekedar menciptakan struktur yang menarik secara visual, tetapi juga telah berkontribusi pada planet yang lebih sehat serta masa depan yang berkelanjutan. Nah, Sobat Inovasi semua, demikianlah pemaparan dari kelompok kami terkait dengan Green and Smart Building Concept. Semoga pemaparan kali ini bisa membawa manfaat dan memberikan wawasan untuk kita semua.
Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sampai bertemu di sharing session berikutnya. Sampai jumpa.